Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran bahasa Arab bagi pemula. Yang sampai saat ini kita sudah di pelajaran ke-12 ya, Ad-Darsus Tsaniyah Asyar. Pada pelajaran ke-12 ini kita sebenarnya memperdalam kembali materi yang dipelajari pada pelajaran ke-11 pada Ad-Darsu Al-Hadiyah Asyar. Nah, kemarin saya ulangi, kita mempelajari kata ganti milik ya. Anta itu sebagai subjek, kamu laki-laki, tapi ketika menjadi milik menjadi ka. Misalkan kita buka, qalamuka. Jadi anta menjadi ka ya, antaka. Sementara anti ketika dia menjadi kata ganti milik, maka dia menjadi ki. Qalamuki, madrasatuki ya. Nah, untuk mengingat anti ki ya sama-sama kasrah ya, anta ka, anti ki. Selanjutnya untuk ana ini netral ya, maupun laki-laki maupun perempuan sama menjadi i semua. Kita sudah pelajari ya. Semua yang ketemu dengan ku itu menjadi i. Ya, madrasatun, madrasati. Kitabun, kitabi. Ukhtun menjadi ukhti, akhun menjadi akhi. Dan seterusnya. Nah, jadi inilah kalau huwa menjadi hu, huwa menjadi hu ya, kitabuhu, qalamuhu dan seterusnya. Tapi untuk kasus tertentu huwa ini menjadi hi ya, misalkan ketemu dengan huruf jar, ilaihi, bihi, fihi, nah, itu ya, ilaihi kepadanya, bihi dengannya, fihi di dalamnya, itu menjadi hi ya semua. Jadi jangan kaget, untuk beberapa kasus hu ini menjadi hi, kita sudah pelajari. Sementara hiya yang artinya dia perempuan, ketika kata ganti miliknya menjadi ha ya, kitabuha, qalamuha dan seterusnya. Kita sudah, jadi ada 5 ya, kita pelajari kata ganti milik, dan juga sudah kita tahu kata ganti yang menjadi subjeknya antaka, antiki, huwa, hu, hiya, ha, dan ana menjadi i. Nah, pada pelajaran kali ini, pada Ad-Darsus Tsaniyah Asyar kali ini, kita akan mempelajari, memperdalam, lebih tepatnya adalah penggunaan kata ki ya, antiki ya. Coba kita perhatikan, ini ada hiwar baina Su'ad dan al-bintu, dan seorang anak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini alaiki, kenapa salamnya ditujukan kepada kamu, perempuan, anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata si Albin kepada Su'ad pun, dia mengucapkan alaiki, ki, anti ya. Kaifa haluki ya bintu, ya, bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Ana bi khair walhamdulillah. Kalau anak sama laki-laki perempuan. Min aina anti, dari mana kamu perempuan ya? Ana minar Riyadh. Mas Muki, siapa namamu? Di sini pakai ma karena yang ditanyakan adalah isim. Mas Muki, siapa namamu? Ismi Aminat. Aina abuki? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Abi huna di sini fil Madinatil Munawwarah, di kota Madinah Al Munawwarah. Huwa muwazzihun fil madrasatis sanawiyah. Dia bertugas di sekolah SMP, kalau kita sekolah menengah pertama ya, fil madrasatis sanawiyah. Wa aina ummuki, dan di mana ibumu? Hiya aidon huna, dia juga di sini. Aidon huna itu juga di sini. Huna di sini, hunaka di sana. Hiya tabibatun fi mustasfa al-wiladah. Dia seorang dokter di rumah sakit bersalin. Mustasfa, rumah sakit, al-wiladah untuk melahirkan, rumah sakit bersalin. Wa man hadhil fatatul lati ma'aka, dan siapakah pemudi di sini ya? Di sini udah besar ya. Kalau yang tadi al-bint, anak perempuan kecil, kalau al-fatatu
anak muda perempuan, pemudi, allati yang. Nah, di sini ada allati, di sini kata sambung karena al-fatatu muannas, maka kata sambungnya pun menggunakan muannas kembali. Ada dua kata sambung tuh allati sama allati. Nah, karena di sini muannas maka kita menggunakan allati. Man wa man hadhil fatatu allati ma'aki. Ya, siapakah pemudi ini? Memang dekat sini ya, karena dekat di sini dia dekat ya. Di pemudi ini yang bersamamu, allati yang ma'aki bersamamu. Ahia ukhtuki, apakah dia perempuan itu saudaramu, saudarimu ya. Nah, di sini perhatikan bahwa bahasa Arab itu konsisten. Kalau dari awal memang muannas, maka semua kata ganti milik, kata sambung, kata ganti yang berdiri sendiri, munfasil, semuanya muannas juga ya. La hiya bintu ammi, bukan, dia bukan kakak saya. Ukhti di sini kakak karena besar ya, ukhti. Hiya bintu ammi, dia putri dari paman dari ayahku. Amun ini paman dari ayah ya, ammi ya, karena di sini ku maka dia menjadi ismu. La hiya bintu ammi, tidak dia putri paman ayahku ya, paman dari ayah. Masmuha, siapa namanya? Ha di sini ganti dari hiya, masmuha. Ismuha Fatimah. Ahiyya zamilatuki, apakah dia temanmu ya? Zamilatuki temanmu. Maksudnya teman sekelas ya. La ana fil madrasati mutawassithah wa hiya fil madrasati sanawiyah. Tidak, dia di sekolah menengah pertama, sementara saya di sekolah di SMP ya. Alaki ukhtun, apakah kamu punya saudara perempuan? La, mali ukhtun. Tidak, saya tidak punya seorang saudara perempuan. Ke pelajaran kemarin dia ada catatan ya, bahwa untuk kepemilikan yang menyatakan orang itu kita menggunakan li ya, bukan inda tapi li. Li ukhti, li akhi, dan seterusnya. Alaki akhun, apakah engkau memiliki seorang saudara laki-laki? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ah. Naam, saya memiliki seorang kakak ya, akhun kabir, kakak saudara akabir yang besar, kakak, wa huwa talibun bil jami'ah, dia seorang mahasiswa, talib, seorang pelajar bil jami'ah di universitas. Wa man hadha tiflu alladhi ma'aki, dan siapa ini anak kecil ini yang bersamamu? Huwa ibnu akhi, dia putra saudaraku ya, putra saudaraku. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun, ismuhu Sa'dun, namanya Sa'ad. Ummuki fil bait al-an, apakah ibumu di rumah sekarang? La, dhahabat ilal mustasfa, tidak, dia sudah pergi ke rumah sakit. Oke, baik. Di sini kita sudah mulai diperkenalkan kata ganti bentuk kata kerja atau fiil yang lampau. Nah, salah satu fiil yang lampau itu ditunjukkan dengan pelakunya di belakang dhahabat. Tak di sini ini menunjukkan pelakunya ummun. Jadi dhahabat ini sebenarnya hiya ya, tak mati di sini sebenarnya hiya. Jadi tak ini bisa bermakna banyak ya. Tak kalau mati hiya, kalau dhahabta anta, kalau dhahabti anti, kalau dhahabtu ana. Kalau dhahabat sebegini mati ini masuknya ke hiya ya. Kalau dhahabat saja nggak ada taknya berarti huwa. Nah, disinilah bahasa Arab itu mengajarkan kita untuk teliti, untuk kritis ya. Nah, ketelitian dan kekritisan ini sebenarnya modal dalam bahasa Arab, karena itu seorang yang belajar bahasa Arab seharusnya dia memiliki sikap teliti dan sikap yang kritis ya. Kritis maksudnya adalah bisa membedakan dengan yang lain. Teliti maksudnya adalah tak ini misalkan tak ini apakah taknya berharokat atau tidak, tak itu apa berharokat atau tidak berharokat. Nah, itu seperti itu ya.
Jadi bahasa Arab itu betul-betul bukan hanya sekedar mengajarkan tata bahasa, bukan mengajarkan bahasa, tapi juga sikap hidup yang bersifat teliti, bersifat kritis, ya, meneliti setiap bahasa Arab itu adalah simbol-simbol yang memiliki makna tersendiri. Tamarin, baik kita lanjutkan ke latihan. Nah, sekarang Anda di sini juga iqra waktu ya diminta untuk membaca dan menuliskannya. Hati-hati di sini, kita harus melihat ini, apakah ya abi atau ya ummi. Ya. Nah, kalau ya abi tentu berpengaruh kepada cara baca yang ka-nya ini. Kaifahaluka apa kaifahaluki kalau abi ya. Ya abi, ya di sini artinya ini kata seruan, munada ya. Jadi ya abi, ya wahai di sini ya. Jadi bahasa Arab itu ada wahai-wahainya ya. Kaifahaluka ya abi. Kalau kedua, kalau ummi bagaimana? Apakah masih haluka? Apakah di sini Zainab? Apakah masih ka atau ki? Nah, di sini zahaba artinya dia laki-laki di sini. Ada pelakunya di sini ya, tersembunyi zahaba ini. Di sini ada dia. Nanti mungkin kita di pelajaran selanjutnya saya akan lihatkan diagram zahaba ini sebenarnya sudah mengandung pelaku dia. Di sini untuk menggantikan ibnu ya. Kalau zahabat ini hiya, kalau zahabta anta, kalau zahabti anti, kalau zahabtu ana. Nah, jadi kalau pelakunya di belakang itu artinya sudah. Zahabat, dia perempuan sudah pergi. Zahaba, dia laki-laki sudah pergi. Zahabtu, saya sudah pergi. Zahabta anta, kamu sudah pergi. Dan zahabti anti, kamu perempuan sudah pergi. Ya. Jadi sudahnya itu di mana sudahnya? Ya sudahnya itu ada di kata kerja, itu di posisi pelakunya. Oke. Dan seterusnya latihan ini ahadza qalam. Jadi ini Anda di munada di sini kalau kata seruan untuk mengoreksi ka dan ki-nya lihat ke siapa yang dituju oleh kalimat ini ya. Iqra kulla jumlah minal jumal al-atiyah summa iqraha ukhra ba'da taghyiril munada. Munadi kama huwa muwadih fil misal. Kama huwa muwadhahun fil misal sebagaimana dijelaskan di dalam contoh. Misal aina qalamuka ya abi. Aina qalamuka. Ya, di sini harus berubah ini. Di sini qalamuka karena abi, laki-laki ya. Di sini qalamuki harusnya di sini ya karena ummi. Nah, di sini Anda diminta untuk merubah munadanya yang karena yang diserunya adalah mudzakkar, maka justru akan merubah kepada kata ganti yang digunakan ya. Inda, kali sini inda digunakan karena bendanya ya, ininya benda miliknya adalah indaka qalamun ya Muhammad. Nah di sini indaki qalamun ya Aminah. Nah, begitu ya. Jadi di sini harus disesuaikan dengan munadanya yang diserunya. Anis al-fa'il fi kulli minal jumal. Anis di sini aslinya muannaskan. Jadikan dia sebagai pelaku subjeknya feminin. Pelakunya perempuan dari jumlah yang sudah ada. Nih contoh, kharaja Muhammadun minal baiti. Nah, di sini karena pelakunya laki-laki maka kita pakai kharaja. Tapi kalau perempuan untuk membedakan antara kharaja yang huwa laki-laki dengan kharajat yang hiya perempuan maka ada tak mati di sini. Kharajat Aminatu minal baiti. Zahaba al-mudarrisu ilal fasli. Nah, sekarang kalau al-mudarrisatu bagaimana kalau gurunya perempuan? Dhahaba abi ilal mustasfa. Kalau ummi bagaimana? Jalasa at-talibu. Kalau talibatu bagaimana? Kharaja akhi. Kalau ukhti bagaimana? Ta'ammul mayali. Jalasat at-talibatu. Jalasatit talibatu. Nah ini cara membacanya. Jadi kalau Anda membacanya bisa disukunkan. Jalasat at-talibatu. Tapi kalau Anda mau sambungkan. Nah kalau ada alif lam samsiah ya maka bisa disambungkan tapi taknya meskipun dia adalah mati aslinya tapi kalau mau disambungkan dia digunakan harokat kasrah jalasatit talibatu ya. Ini untuk cara baca ya. Iqra al-jumal al-atiyah. Ini sekarang Anda menggunakan kata sambung ya. Alladzi allati man al-fata
alladzi al-fata karena dia laki-laki, maka kata sambungnya alladzi kharaja min baitikal an huwa ibnu ammi. Man al-fatatu. Nah, di sini allati kharajat min baitika. Ini sebenarnya allati ini digunakan untuk menyambungkan dua kata yang asalnya berdiri sendiri. Misalkan asalnya adalah al-fata kharaja min baitik. Al-fata huwa ibnu ammi. Nah, supaya dia efektif, maka kita gunakan al-fata. Man al-fata alladhi kharaja min baitika al-an, dan seterusnya. Di sini latihan ke-6, akmil al-jumal al-atiyah biwad'i ismin mausulin munasib. Nah, di sini sempurnakan kalimat berikutnya, belum sempurna ini masih ada yang kosong. Kalimat-kalimat berikut dengan apa? Biwad'i, dengan menempatkan isim mausul, kata ganti sambung, munasib yang sesuai, apakah alladhi atau allati di kata yang kosong. Nah, sini perhatikan. Kunci menjawabnya adalah perhatikan kata sebelum isim mausul yang kosong. Al-kitabu, apa ini mu'annas apa mudzakkar? Maka kalau mudzakkar pakai alladhi, kalau mu'annas pakai allati. Kita mu'annas mudzakkar sudah kita pelajari di kalimat sebelum, di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Baik, di sini ada al-kalimat al-jadidah al-ammu. Ini akhu al-ab. Jadi saudaranya bapak ya, jadi paman dari ayah ya. Al-ammatu ukhtul abi. Ini saudarinya dari bapak. Jadi berarti bibi ya, tante dari ayah ya. Al-khalu akhu al-ummi, ini dari paman dari ibu ya, saudara ibu ya, saudara laki-laki ibu. Al-khalatu ukhtul ummi, ini saudarinya ibu. Al-fallahu, petani. Mustasfa al-wilada, ini adalah rumah sakit bersalin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguasainya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.